menolak menikah, menggantikan putri selingkuhan. Sebagai putri keluarga Arsyah, aku dipaksa ayah dikirim ke pertambangan untuk perbaiki diri. Di tempat itu, aku jatuh cinta pada ketua tim yang dingin, Raskadia. Semua orang memujiku. Pinggangku lentur, kulitku putih, dan wajahku cantik. Cuma Raska yang gak mau melirikku sedikit pun. Cepat keluar, jangan masuk. Apa yang terjadi? Kayaknya Bu Ririn lagi mandi di dalam. Aku cuma curi pandang, putih banget. Siapapun yang menikahinya, pasti sangat beruntung. Dia berani membicarakannya lagi. Pergi ke tambang dan gali batu bara. Bubar. Siapa yang kasih izin mandi di kamarku? Ririn, demi merayuku, kamu benar-benar gak tahu malu. Aku gak bermaksud begitu. Kamar mandi umum air mati, cuma di sini ada air. Jadi aku. Gak ada? Kamu mandi di kamarku dan gak tutup pintu. Tengah malam, kamu peluk bantal dan ketuk kamarku. Berusaha keras untuk naik ke ranjangku. Diam-diam minum dari gelasku, ingin kita berciuman secara tidak langsung. Kalau bukan rayuan, itu apa? Bukan, aku beneran kunci pintunya tadi. Aku... Nggak kusangka baru datang. Sudah melihat pertunjukan bagus begini. Kak Ririn, Demi kau udah kak Raska. Kau rela perlihatkan tubuh telanjangmu ke banyak pria. Ayolah, tahan diri sedikit. Kamu gak punya malu. Aku punya. Ririn, aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Hentikan semua trik kecilmu itu. Aku gak tertarik padamu. Setelah perbaikan dirimu selesai, kita gak ada hubungan lagi. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku kejar Raska 3 tahun. Merayunya 999 kali. Dia tetap gak terjangkau. Kukira dia dingin pada semua orang. Lantainya licin, biar aku pegangi. Sekarang gak seperti itu. Cinta sepihak yang berapi-api ini sudah waktunya diakhiri. Indra Arsyah, aku setuju nikah sama pria desa yang kasar itu. Halo. Indra, aku setuju nikah sama pria desa kasar itu. Serius? Bagus. Sudah 3 tahun. Akhirnya kamu setuju. Siapkan 200 juta untukku. Seminggu. Aku bawa saat nikah. Baik, ayah, siapkan harta sisanya. Biar pernikahanmu megah. Kalau 3 tahun lalu, aku nggak balik. Apa semuanya akan berbeda? Selamat datang kembali, Bu Ririn. Selamat datang kembali, Bu Ririn. Rokok ini bagus. Benarkah? Kamu. Gak ucapkan salam? Benar-benar gak sopan? Ibu, kenapa si pembawa sial ini tiba-tiba pulang? Pernikahan yang ditetapkan orang tua dulu gak bisa batal. Biarkan saja dia pulang. Dia gantikan kamu menikah dengan orang desa. Ayah baik padaku. Kalau begitu, aku bisa nikah sama Kak Raska, kan? Putriku bebas menikah dengan siapapun. Kamu mau apa? Sayangnya nggak bikin kalian mati. Dasar anak durhaka. Sudah lama di luar negeri, tetap nggak tahu diri. Ibumu terlalu memanjakanmu. Ibu, kenapa
nggak bisa berpikir lebih jernih. Vanti, mulai sekarang tempat ini adalah rumahmu. Laura, mulai hari ini, gak ada yang bisa menghalang. Kita bersama. Kalian para pembunuh yang bikin ibuku mati, keluar dari sini. Indra, Gak ada lagi tempat buatmu di rumah ini. Kamulah yang harusnya pergi. Ibu baru 7 hari meninggal, kamu sudah nikah lagi lewati makamnya. Jangan sebut nama ibuku. Kurasa kamu kurang dididik. Hari ini, aku kasih kamu pelajaran. Ayah, jangan salahkan kakak. Dia nggak punya ibu sejak kecil. Wajar kalau dia sedikit bandel. Tolong maafkan dia. Lihatlah. Vanti jauh lebih pengertian darimu. Kurasa kamu terlalu lama hidup enak. Kamu harus sadar. Semua yang kamu miliki hari ini adalah pemberianku. Sebagai balasannya, gantikan adikmu untuk menikah. Itu sudah seharusnya. Dulu waktu aku ke luar negeri, aku gunakan warisan ibuku. Pernahkah kamu kasih aku 1 sen saja? Sekarang demi anak orang lain. Kamu nikahkan anak kandungmu dengan orang desa. Indra, apa artinya aku bagimu? Kamu panggil aku apa? Baik, karena kamu gak mau insaf dan menolak menikah. Pergi saja ke tambang. Perbaiki diri dengan kerja di tambang. Setelah kamu sadar, baru boleh kembali ke rumah ini. Aku nggak akan pergi. Baik. Tapi jangan lupa, abu dan barang peninggalan ibumu masih ada padaku. Kalau kamu gak peduli, terserah. Indra kamu. Kita bisa ikuti jalur biji buat masuk ke dalam. Kalau rongga batuan membesar, itu berarti tambang ini lebih luas dari yang kita perkirakan. Jadi, bisa pakai metode penambangan berzona untuk menambangnya. Benar, dengan begitu akan jauh lebih mudah. Pantas disebut profesor termuda di kampus geologi. Langsung tahu inti masalahnya. Siapa yang namanya Raska Dias? Siapa ini? Kok bisa masuk? Cantik banget. Dari baju dan gayanya. Pasti dari keluarga terpandang. Apa nggak ada yang mengajarimu? Kalau orang sedang rapat, jangan sembarangan mengganggu. Tinggi, tampan, dingin, angkuh. Itu dia. Kamu Raska kan? Indra minta kamu jaga aku. Atur tempat tinggal untukku. Mau single room, kamar mandi dalam lebih baik. Dan air panas Divdesmi Cetriam. Ayahmu sudah tanda tangani kontrak kerja 3 tahun untukmu. Begitu kamu datang ke sini, kamu sama seperti yang lain. Nggak ada perlakuan istimewa. Semua tindakan harus ikut aturan. Lita, bawa dia ke asrama. Asrama, ya asrama. Tolong bantu bawa koperku. Ini tipnya. Ah, ini. Peneliti geologi kami, bukan pembantumu. Kelakuan putri manja ini sungguh menyebalkan. Oh, ya, pekerjaan pemetaan di sekitar endapan mineral belum selesai. Jalan di pegunungan terjal dan licin. Mobil nggak bisa lewat. Peralatan pemetaan besar dan berat. Jadi belum selesai. Kebetulan, tugas ini serahkan saja padanya. Aku? Baru sedikit susah saja sudah nggak tahan. Coba saja bawa sendiri peralatan itu sambil jalan kaki beberapa kilometer. Gampang bicara, tapi nggak tahu susahnya. Masih berani membantah? Kayaknya kerjaanmu masih kurang berat. Besok, tambah lagi tugasmu. Kamu. Siapa yang bawakan ini? Itu diantar sendiri sama Pak Raska. Buat kamu pakai. Dia.
Menurut kalian, apa dia tertarik padaku? Pak Raska itu sangat dingin. Nggak pernah mikirin urusan asmara. Cuma penelitian dan pekerjaan. Lebih baik hentikan niatmu itu. Belum tentu Ririn secantik ini. Pria manapun pasti tergoda kan? Kalau begitu, ayo kita taruhan. Aku bertaruh, gak ada pria di dunia ini yang gak bisa kutaklukkan. Aku bikin dia jatuh cinta. Hari ini panas banget. Profesor Raska, gak apa-apa kan kalau aku masuk buat minum air? Kalau panas, mandi dan nyalakan kipas angin. Jangan berlagak genit di depanku. Aku nggak akan terpengaruh. Lain di mulut, lain di hati. Kemarin, kamu ajari aku menggambar. Aku nggak percaya kamu nggak tertarik padaku. Ada apa? Profesor Raska, ada petir. Aku takut. Hujan begini. Bukankah wajar kalau ada petir? Apa yang harus ditakuti? Dari kecil aku sudah takut. Ada yang cari kamu. Siapa? Kak Raska, izinkan aku menginap di sini semalam saja. Cuma di dekatmu, aku merasa aman. Kamu sendiri yang datang. Jangan salahkan aku. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Turunkan aku. Raska, kamu? Raska, kamu itu laki-laki atau bukan? Dulu saat mendekatimu, kini berubah jadi pisau, menusuk hatiku sendiri. Sudah, biarkan saja, Raska. Kok kamu ada di sini? Kamu sudah lama kenal dia? Dulu, saat tim ekspedisi dalam bahaya, aku gendong dia keluar dari salju. Akulah penyelamatnya. Selain aku, dia nggak pernah dekat dengan wanita manapun. Aku dengar di tim ini. Ada wanita murahan tak tahu malu, yang terus merayu dia. Nggak disangka ternyata itu kamu. Aku nggak punya malu. Dibandingkan dengan Laura ibumu, aku masih kalah jauh. Kamu? Vanti, kamar asrama singlemu sudah disiapkan. Ada kamar mandi, kipas angin, dan TV. Terima kasih, Kak Raska. Terima kasih apa? Semua itu sudah seharusnya aku lakukan. Dia nggak pernah begitu perhatian padaku. Nada suara lembut itu juga nggak pernah ku dengar sebelumnya. Sudahlah, aku akan segera pergi. Apa gunanya mikirin semua itu? Kamu datang untuk minta maaf padaku? Bukan, cuma kebetulan lewat. Kayaknya kamu masih belum menyesal. Sekarang, tulis pernyataan kesalahan 3.000 kata. Atau lari bawa batu di area tambang. Baik. Kok kali ini jadi begitu penurut? Bukankah dulu dia paling suka bersikap manja tanpa malu-malu? Raska, kamu pasti lelah bekerja. Aku pijat ya. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Coba lihat caramu berpakaian, hukumanmu. Keluar dan lari 10 putaran.
Nggak mau. Aku cuma mau di sini bersamamu. Nggak mau kemana-mana. Jangan terlalu dekat denganku. Aku justru mau dekat. Aku mau lebih dekat lagi. Pura-pura dingin seperti itu, pasti biar aku perhatikan dia. Bikin aku peduli padanya. Aku nggak akan terjebak permainannya. Kak Raska, lagi mikirin apa? Bukan apa-apa. Raska, aku sabar 5 hari lagi. Setelah kontrak habis, aku akan pergi dari sini. Ririn, aturan tim kita? Baca sambil lari. Kerja dengan teliti, cek dengan cermat. Kerasin suaramu. Kerja dengan teliti, cek dengan cermat. Bersatu padu. Kok dia dihukum lagi? Sudah dibilangi, jangan ganggu Raska. Dia nggak mau percaya. Benar-benar cari masalah. Wajah secantik itu, suka siapapun bisa dapat. Malah Pak Raska yang nggak tertarik wanita. Pak Raska pakaran. Pasti sama dokter Fanti kan? Dia penyelamat nyawanya. Jangan sentuh aku. Sikapnya dingin dan menjauh. Apa yang terjadi? Biasanya, dia ambil kesempatan untuk jatuh dalam pelukanku. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Bukankah kamu bilang, suruh aku menjauh darimu mulai sekarang? Tenang, aku nggak ganggu lagi. Kenapa hatiku rasanya nggak enak ya? Apa aku terlalu kejam padanya? Ririn, ayahmu memintaku menjagamu. Selama kamu masih bersamaku, nggak akan kubiarkan kamu kenapa-napa. Ini tanggung jawabku. Ternyata selama ini, kepedulianmu. Cuma tanggung jawab. Aku yang berasumsi sendiri. Senang, aku pergi. Kamu bilang apa? Aku bilang, Ririn. Ririn. Kenapa tiap kali kakak selalu ceroboh sampai terluka? Jangan-jangan kamu pikir Kak Raska bakal melirikmu? Sayangnya, rumahmu itu milikku. Ayah juga milikku. Bahkan, Kak Raska juga milikku. kamu, anak wanita simpanan. Berani menantangku? Benar, aku anak wanita simpanan. Tapi, semua ini milikku. Kamu yang anak istri sah, justru nggak punya apa-apa. Lucu banget kan? Keluar dari sini. Kebiasaan kakak yang suka lempar barang tiap marah memang gak bisa diubah. Kalau begitu, biar aku bantu kakak sekali lagi. Kakak, kalau nggak mau diobati, bilang saja. Kenapa malah mendorongku? Vanti, Ririn, apa yang kamu lakukan? Fanti berbaik hati antarkan obat. Kenapa tega melakukan hal seperti ini? Kamu nggak apa-apa. Cepat minta maaf. aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Masih berani membantah? Sepertinya hukumanku terlalu ringan. Kak Raska, kakak masih terluka. Tolong jangan hukum dia. Cukup bikin surat pernyataan saja, ya? Baik, Raska, seleramu benar-benar payah. apa maksudmu? Aduh, Kenapa? lututku sakit. Baik, aku antar kamu pulang dulu. Jangan lupa kirim surat pernyataannya. Menyukai orang seperti Vanti, matamu benar-benar buta. Raska, 3 hari lagi aku akan pergi.
Kudoakan kalian berdua langgeng selamanya. Masih sakit? Sudah nggak lagi. Pernyataannya sudah selesai? Ini yang kamu tulis? Maksudnya, kesalahanmu. Waktu dia berpura jatuh, kau malah menolongnya. Kesalahanmu nggak tekan tangannya ke pecahan kaca. Biar kesakitan, biar nggak bisa main drama seburuk itu. Benar begitu kan? Kayaknya hukumanku masih terlalu ringan. Kak Raska, kakak baru saja terluka. Jangan marah. Kak Raska, sudahlah. Kakak dihukum lari. Juga tulis surat pernyataan. Pasti lagi bad mood. Kakak, kami mau piknik ke taman. Naik perahu di danau. Ikut, yuk. Pergi menyegarkan pikiran. Nggak mau. Orang sudah berbaik hati mengajak. Jangan nggak tahu diri. Ayo kak, jangan marah. Aku akan membantumu. Aku memang ingin kamu lihat sendiri. Betapa dekatnya aku dengan Kak Raska. Dia tahu rasanya cinta yang gak bisa dimilih. Kak Raska, bagaimana kalau kita ke tempat yang dulu lagi? Bukankah ini tali merah yang kuberikan 3 tahun lalu ternyata masih kamu pakai? Tentu saja. Ini kan buatanmu sendiri. Raska mengaku punya misofobia. Gak pernah menyentuhku. Sekarang kelihatannya cuma karena gak mencintaiku. Ayo Kak Raska, makanlah. Enak kan? Aku bikin sendiri. Mau makan anggur? Kak Raska, aku juga mau minum. Tapi lupa bawa botol minum. Minum dari punyaku saja. Kamu juga minum. Mereka pamer kemesraan di depanku seharian. Dulu aku sakit hati, tapi sekarang aku nggak peduli. Kak Raska, ayo kita foto bareng. Baik. Kak, fotoin kami. Dengan sifatnya yang dulu, pasti dia sengaja bikin foto, jadi buram, atau teriak-teriak mau foto bareng. Kenapa kali ini? Kakak, kenapa nggak foto bareng Kak Raska juga? Buat kenang-kenangan. Bukankah selama ini kamu suka dia? Nggak perlu. Nggak ada yang perlu dikenang di antara kami. Benar, aku dan dia nggak perlu foto bareng. Sebentar lagi hujan. Tunggu di sini, aku ambil mobilnya. Hem. Lihat kan? Sekeras apapun kamu merayunya, dia cuma peduli pada aku. Kedua wanita itu digigit ular berbisa. Kondisi Bu Ririn lebih serius. Racunnya sudah mulai menyebar. Tapi di rumah sakit cuma tersisa 1 serum penawar racun. Selamatkan Fanti dulu. Dia sudah nggak sadarkan diri. Lagi pula, dia pernah selamatkan nyawaku. Aku nggak bisa biarkan dia kenapa-napa. Sedangkan Ririn harusnya bisa bertahan sedikit lebih lama.
Ternyata benar. Harusnya aku nggak berharap apapun darinya. Untungnya, tinggal 1 hari lagi. Akhirnya kamu sadar. Kupikir aku sudah mati. Nyaris saja. Untungnya, serum anti racun tambahan datang tepat waktu. Kalau enggak, kamu dalam bahaya. Bagaimana dengan Fanti? Dari awal lukanya memang nggak parah. Profesor Aska terus merawatnya, menjaganya semalaman. Keadaannya sudah sangat baik. Ternyata, dalam satu momen manusia bisa membakar habis semua obsesi di hatinya. Aku harus pergi. Ririn, jelaskan padaku, kenapa kamu lemparkan ular berbisa itu pada Fanti? Karibu Ririn, dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia pergi ke mana? Raska, 3 tahun sudah berlalu. Selamat tinggal. Bukan. Selamanya nggak bertemu lagi. Kenapa dia pergi begitu cepat? Bukankah dia nggak bisa hidup tanpa aku? Ririn. Ririn. Kamu mau kemana? Kamu nggak peduli aku hidup atau mati. Ngapain peduli kemana aku pergi? Kalau bukan kamu, Fanti digigit ular, apa aku salah? Kasih serum ke dia, justru kamu. Begitu bangun langsung pergi. Kamu takut diminta tanggung jawab? Karena aku, dia bilang begitu ke kamu kan? Cepat minta maaf pada Fanti. Bagaimana kalau aku nggak mau? Gawat Pak Raska. Hujan deras bikin tambang runtuh. Orang kita luka kena runtuhan. Dokter Fanti sudah bawa tim buat nolong. Apa? Berbahaya sekali. Kenapa nggak bilang padaku sebelum pergi? Lagi pula, lukanya belum sembuh sepenuhnya. Ngapain diam saja? Cepat ikut aku tolong mereka. Ririn, lagi butuh orang. Hujan deras, lereng longsor. Batu-batu menutupi jalan. Tim penyelamat belum bisa ke lokasi. Baik, aku ikut kalian ke sana. Fanti, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Menolong orang yang utama. Kakak, kenapa di sini? Aku tahu. Mau bikin Kak Raska terkesan. Tapi, di sini bukan tempatmu buat ikut campur. Fanti, sekarang kita kekurangan orang. Dia kebetulan datang buat bantu. Semua orang di dalam. Rekan kerjaku selama 3 tahun ini. Setelah bantu mereka, aku pergi sendiri. Pergi? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Fanti, kamu tunggu di sini. Di dalam terlalu berbahaya. Kami yang masuk. Kak Raska, aku nggak pernah cucu. Longsoran salju waktu itu jauh lebih berbahaya. Bukankah aku tetap bisa menolongmu? Justru karena itu, aku nggak akan pernah membiarkanmu terluka. Kak Raska, kamu benar-benar baik padaku. Jangan bermesraan lagi. Bangun. Ayo, pergi. Cepat. Kakak cemburu banget ya. Aku cuma bicara sebentar sama Kak Raska. Kamu nggak cohon? Kalau aku nikah dengannya, kamu akan nangis, bikin onan, bunuh diri. Pikiranmu jauh banget. Aku nggak tertarik urusan kalian berdua. Celaka. Karena longsor. Cepat pergi. Kamu mau apa? Kakak, lebih baik kamu di sini saja.
Fanti, Kareska, kepalaku sakit. aku antar kamu pulang. Ayo. Ayo, pergi. Raska. Ada orang? Ada orang di sana? Dokter, apapun caranya, kamu harus selamatkan dia. Fasilitas penyelamatan terbatas, tapi akan kusegarkan tenaga. Bawa dia ke tempat tidur. Ririn, kamu nggak boleh kenapa-napa. Kalau kamu celaka, aku harus bagaimana? Ririn, asal kamu bisa bangun, aku janji padamu akan menjadikanmu pacarku. Akhirnya kamu sadar juga. Kupikir aku bakal terkubur di tambang. Ririn, waktu Pak Raska bawa kamu masuk, dia panik banget. Kayaknya dia suka sama kamu. Nggak perlu menghiburku. Di saat kritis. Yang pertama dipilih. Itulah yang paling dia pedulikan. Aku cuma kasihan padamu. Kamu yang manja dan anak orang kaya. Rela berkorban begitu banyak untuknya. Ya, Pak Raska bilang, kalau kamu sadar, kami harus kabarin dia. Aku kerja sekarang. Nggak perlu kasih tahu dia. Kedepannya juga nggak perlu lagi. Lily, aku akan segera pergi. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Baguslah kalau kamu sudah memutuskan. Kamu lihat Ririn. Kamu lihat Ririn. Fajar tadi, dia bawa koper dan naik mobil pribadi. Mungkin pulang ke rumah. Dia pergi? Kayaknya karena aku nolong Fanti duluan. Dia jadi marah. Berikan alamatnya. Aku mau cari dia. Baik, Kak Raska, kamu mau cari kakakku? Mungkin dia takut kamu tahu kejadian di tambang, lalu menghukumnya. Makanya dia kabur. Ada apa di tambang? Kakak selalu membenciku. Dia yakin aku merebut ayahnya. Rumahnya juga merebutmu. Kemarin saat tambang mau runtuh, dia sengaja mendorongku ke tanah, biar aku terkubur di reruntuhan batu. Hal sebesar ini. Kenapa baru kasih tahu aku sekarang? Aku takut setelah kamu memarahi kakak, dia akan makin menjadi-jadi menyakitiku. Padahal, aku tadi begitu mengkhawatirkannya. Ayo, aku temani kamu minta penjelasan darinya. Ririn sudah pergi ke tambang lain. Sebentar lagi menikah dan pindah ke desa. Dia nggak akan mengganggu pandanganmu lagi. Paman, Bibi, barusan. Kalian bilang apa? Fanti, kamu sudah pulang? Raska, kamu juga ke sini? Paman, aku kesini mau cari Ririn. Barusan kalian bilang dia. Hubunganku dengan Pak Raska apa? Atau kamu kayak aku? Sampai rumah kasih aku pelajaran? Kenapa kamu pulang? Mau ambil barang peninggalan ibuku. Sepertinya aku tadi salah dengar. Ririn begitu mencintaiku. Mana mungkin menikah dengan orang lain? Apa dia berbuat salah lagi? Ini? Dasar bocah kurang ajar. Akan kurus dia nanti. Raska, karena kamu ada di sini, temani paman minum. Duduklah. Kak Raska, kamu jarang ke sini. Duduklah dan temani ayah minum sebentar. Duduklah. Ibu, akhirnya aku mengerti. Kenapa dulu ibu memilih bunuh diri?
dan gak sudi merendahkan diri. Perasaan memang gak bisa dipaksakan. Sekarang, aku sudah melepas semua obsesi di hati. Dan bersiap untuk menikah. Ibu? Aku akan bawa ibu pergi. Ayo kita pergi bareng dari rumah yang penuh kekacauan ini. Mana foto ibuku? Jelas-jelas ada di sini. Kakak, kamu cari ini? Kakak cari ini. Kenapa foto ibuku bisa ada padamu? Kembalikan. Baik. Akan kukembalikan. Hentikan. Fanti, aku bunuh kamu. Lilin, apa yang kamu lakukan? Kak, jangan salahkan aku. Ini semua salahku. Aku tahu kakak nggak suka aku, tapi aku khawatir sama kesehatannya. Jadi diam-diam menengok. Itu yang bikin dia marah. Minta maaf, Dia membakar foto ibuku. Pukulanku sangat pelan. itu cuma foto. Dia itu adikmu. Cuma foto? Apa kamu tahu itu satu-satunya foto peninggalan ibuku? Kak Raska, aku nggak melakukannya. Fanti bilang, dia jelas gak membakarnya. Kenapa kamu fitnah dia? Benar-benar gak tertolong lagi. Demi dia, kamu nggak bisa bedakan benar salah. Waktu kasih serum anti racun terakhir, dia digigit ular. Karena aku, Bukankah memang begitu? Lilin, aku sudah tahu kamu bukan cuma bikin Fanti digigit ular, tapi juga mendorongnya dalam tambang. Memanfaatkan kecelakaan tambang untuk menguburnya. Itu namanya percobaan pembunuhan. itu yang dikatakannya padamu. Raska, otak gunanya buat mikir. Bukan buat nampung air. Lilin, berhenti. Jangan sentuh aku. Dia melakukan hal-hal yang kejam pada Fanti. Ini hukuman yang pantas untuknya. Kalau aku menolongnya, cuma akan bikin dia makin arogan. Apa yang terjadi? Dia selalu menindas Vanch. Kusuruh minta maaf, dia menolak. Waktu tarik-tarikan, dia nggak sengaja jatuh. Fanti, dia menindasmu? Kakak lempar aku ke pecahan kaca. Lalu lempar ular berbisa ke arahku. Saat bencana di tambang, dia ingin menguburku di dalamnya. Dasar anak terkutuk. Kenapa kamu gak mati saja bersama ibumu? Sudah kubilang, jangan biarkan dia tinggal di keluarga Arsya. Dia malah menindas anakku. Aku hajar kamu sampai mati. Ku kirim ke tambang buat perbaiki diri. Gak disangka begitu kembali. Tetap sama seperti dulu, gak punya sopan santun. Jadi, apapun yang dibilang Fanti, kalian bakal selalu percaya. Benar kan? Fanti gak pernah bohong. Masih gak mau ngaku salah. Berdiri di luar sebagai hukuman. Jangan balik sebelum matahari terbenam. Baik, aku pergi, ambil barang ibuku. Berdiri di luar. Ibu, jangan khawatir. Aku akan bertahan. Aku harus dapat uang dari keluarga Arsya. Aku ingin jalani hidupku sendiri.
Setelah hari ini, aku pergi selamanya. Dari neraka, keluarga Arsya ini. Kak Raska, kamu kasihan pada kakak. Benar juga, hujan sederas ini, dia pasti nggak bisa bertahan. Dia cuma menunggu hatimu luluh. Mana mungkin hatiku luluh. Belakangan ini dia makin keterlaluan. Kalau hari ini dia dimanjakan, entah apa yang akan dilakukannya nanti. Kak Raska, sepertinya aku agak demam. Bisa bantu aku ke tempat tidur untuk istirahat? Kamu sudah kerja keras. Mulai sekarang, nggak akan kubiarkan Ririn kembali menindasmu. Ririn, terus kenapa kalau kamu anak kandung ayah? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Halo, Pak Raska, untuk analisis penyebab runtuhnya tambang. Kami sudah pulihkan rekaman kamera pengawas. Ada video di dalamnya. Anda lihat sendiri. terjadi sesuatu di tambang. Aku pulang dulu. Aku akan menemuimu nanti. Baik, lanjutkan saja pekerjaanmu. Kamu bilang, nggak sengaja dorong Fanti di tambang. Benarkah itu? Aku nggak mau jelasin. Lagian, kalian nggak bakal percaya. Baik. Nanti ku bawakan buktinya. Lihat nanti kamu masih bisa ngelak. Sayangnya, kamu nggak akan bisa melihatnya. Karena malam ini aku akan pergi. Raska, saat tahu yang sebenarnya, semoga nggak menyesal. Mau apa? Kakak, tunggu di sini saja. Kenapa bisa begini? Ambilkan rekaman kamera pengawas di ruang medis 3 hari yang lalu. Kakak suka lempar barang kalau marah. Memang nggak bisa diubah. Kalau begitu, biar aku bantu kakak sekali lagi. Ternyata, Fantilah yang selama ini bohong. Aku sudah salah paham pada Ririn. Sekarang di luar sedang hujan, dan dia masih terluka. Nggak bisa, aku harus cari dia. Bu Ririn, aku sudah minta pada ayahmu. Kamu nggak perlu berdiri di sini. Ada sup ayam di dapur. Cepat makan, biar nggak masuk angin. Aku nggak mau makan, Bi Imas. Aku mau ambil barang ibuku. Siapkan mobil. Bu Ririn, mengalah sedikit. Akuilah kesalahanmu. Desa itu tak layak ditinggali. Apalagi menikah dan tinggal di sana. Dia akan sangat senang kalau aku menikah. Meski aku minta maaf berkali-kali, dia nggak akan mengubah keputusannya. Bi Imas, jangan khawatir. Aku bisa bertahan di mana saja dan akan hidup lebih baik dari mereka. Bu Ririn, Kamu persis sekali seperti ibumu. Kalau kamu nggak bisa bertahan di luar sana, kembalilah dan cari aku. Aku yang mengasuhmu sejak kecil. Aku anggap kau seperti anakku sendiri. aku tahu, Bi Imas. Jangan khawatir. Di keluarga Arsya, mungkin cuma Bi Imas yang gak sanggup pisah dariku. Ayo, pergi. Ririn, Paranska, kamu telat. Bu Ririn sudah pergi ke desa. untuk apa dia pergi ke desa? Kamu nggak tahu? Ayahnya sudah lama menjodohkannya.
dengan pria kasar di desa. Bu Ririn bawa harta sesannya. Nggak, itu nggak mungkin. Dia itu terbiasa hidup manja. Mana mungkin bisa hidup di desa? Apalagi menikah dengan pria kasar. Dia menikah di mana? Katakan padaku, aku akan cari dia. Bu Ririn secara khusus berpesan, Ani, untuk nggak bilang. Tolong, jangan tanya lagi. Bahkan, aku juga nggak boleh tahu. Kak Raska, kakak sudah menikah. Jangan pedulikan dia lagi. Kamu masih berani berkata begitu? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Ririn menikah dengan orang lain? Ada apa, Kak Raska? Kenapa tiba-tiba kamu begitu kasar padaku? Kakak bilang, apa padamu lagi? Masih mau fitnah Ririn? Hari itu, di rumah sakit, kamu sendiri yang menjatuhkan obatnya. Kenapa malah memfitnah Ririn? Kenapa kamu mendorongnya di tambang? Kenapa kamu lemparkan ular berbisa kepadanya? Lalu hari ini, kamu juga yang membakar foto ibunya kan? Fanti, kenapa kamu melakukan semua itu? Kak Raska, aku nggak sengaja. Aku Kuma terlalu menyukaimu. Tapi Ririn, si wanita jalang itu terus merayumu. Aku takut kamu nggak suka lagi padaku dan nggak menginginkanku. Aku nggak suka kamu. Nggak pernah. Nggak mungkin. Sikapmu padaku beda sama orang lain. Jelas aku ada di hatimu. Aku cuma merasa berutang budi padamu. Tapi aku sudah 2 kali menolong. Utang itu sudah lunas. Apa, Kak Raska? Apa kamu benar-benar mengira kalau aku yang memaksa Ririn pergi? Kamu salah. Itu karena kamu gak pernah menolakku dan selalu perhatian padaku. Itulah yang bikin Ririn pergi. Sekarang, kamu malah timpakan kesalahan padaku. Laska, bagaimana bisa kamu menyakitiku seperti ini? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan perlakukan Ririn seperti itu. Aku akan cari dia dan bawa dia kembali. Raska. Dasar brengsek. Meski keadaan di sini nggak bagus, paling nggak, aku sudah lepas dari orang-orang dan hal yang menjengkelkan. Hei cantik, mau kemana? Temani kami senang-senang sebentar. Jangan macam-macam. Suamiku orang desa ini. Tanya saja orang-orang. Di desa ini, siapa yang berani gak mengindahkan? Kak Eman? Cepat atau lambat, kamu akan milik Kak Eman. Lebih baik menyerah sekarang. Mau apa? Lepaskan aku. Atau aku teriak. Orang. Oh. Siapa yang berani rebut wanita yang caraku? Siapa itu? Siang bolong begini, melecehkan gadis di pintu desa. Kalian cari masalah. Kamu nggak apa-apa. Terima kasih. Kamu kelihatan asing. Ada perlu apa kesini? Aku kesini untuk menikah. Kamu kenal Bayu Bisma? Dia ini, gadis yang sudah dijodohkan denganku di kota. Aku akan takut-takuti dia. Biar dia mundur, karena takut hidup susah. Dia, aku kenal. Dia pemalas terkenal di desa ini. Dan yatim piatu. Umurnya lebih dari 30. Masih jomblo. Keluarga mereka miskin. Rumah kosong. Kalau nikah dengannya, hidupmu sengsara. Kalau keluarga baik-baik, mana mungkin mereka nikahkan aku ke sini? Bu, mending pikirkan baik-baik. Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kalau aku nggak menikah, harta Indra nggak dikirim. Aku harus dapatkan uangnya dulu. Paling nanti cari kesempatan buat kabur. Hal yang sudah diputuskan, gak ada alasan dibatalkan. Meski keluarganya miskin, dan dia pemalas, aku tetap menikahinya. Kamu benar-benar sudah mantap. Oh ya, aku gak tahu jalannya. Boleh aku menumpang? Boleh. Naiklah. Terima kasih. Itu istri barunya Bayu, kan? Cantik sekali. Katanya dia gadis kaya dari kota.
Bayu benar-benar beruntung. Tertunda 3 tahun, akhirnya menikah. Aku takut nggak bisa melayani gadis kaya ini. Kita sudah sampai. Gak seburuk yang kubayangkan. Bayu, antar satu gerobak pakan ternak. Jangan lupa. Dia panjilmu Bayu. Jadi kamu itu Bayu? Aku. Paman Badri, ngapain jam segini datang? Ambil pakan ternak. Tentu saja, mau lihat pengantin barunya. Paman Badri, katanya, Bayu ini terkenal sebagai pemalas di sekitar sini. Juga miskin banget. Siapa yang bilang begitu? Bayu itu mantan tentara. Sekarang jadi teladan pekerja keras di desa. Peternakannya itu setahun bisa dapat banyak untung. Paman, pulanglah dulu. Nanti kuantarkan pakannya. Baik, aku nggak ganggu kalian lagi. Bayu, cepat selesaikan. Di keluarga kita, generasi. Cuma kamu yang belum punya anak. Paman. Ayo, kita masuk dulu. Muda, tampan, dan maco. Mana mungkin dia pria kasar? Kalau menikah dengannya juga nggak apa-apa. Silakan duduk. Meski tempatnya biasa saja, tapi diatur dengan rapi dan bersih. Bisa dilihat dia memang pekerja keras. Kenapa kamu membohongiku? Katamu kamu pemalas dan begitu miskin. Atau mungkin kamu gak mau menikahiku? Tentu saja enggak. Kalau kamu bersedia, kenapa malah buru-buru mengusirku? Kudengar kamu dipaksa menikah. Gadis kaya dari kota pasti nggak mau tinggal di tempat terpencil dan miskin ini. Aku juga nggak mau memaksa orang. Kalau mau berubah pikiran, masih ada waktu. Aku berubah pikiran, tergantung sikapmu. Sepanjang perjalanan, tubuhku basah keringat. Rebuskan air untuk mandi. Segera ku siapkan. Kamu mau panas atau hangat? Nggak perlu panas. Baik, 15 menit lah. Mandi di kamar sebelah. Air sudah siap, mandi aja. Aku yoga pintu. Mandi dengan tenang. Terima kasih. Kedepannya, bisa tolong kamu. Rebuskan air untukku tiap hari. Aku terbiasa di kota. Mandi dulu sebelum tidur. Gadis kaya yang manja. Nggak tahan tubuhnya kotor sedikit. Kayaknya dia nggak betah. Tahan lama di sini. Baik. Cantik nggak? Cantik nggak? Cantik. Kalau cantik, kenapa nggak menatap mataku? Sini, bantu aku keringkan rambut. Aku mau lihat kamu sopan beneran atau cuma akting. Bayu. Aku datang gak tepat waktu. Mau istirahat? Lirin, ini Bibi Rina. Halo, Pilmina. Bagus. Pengantin barunya cantik. Bayu beruntung. Bibi Rina, sudah malam begini.
Kenapa ke sini? Pamanmu bilang, pengantin baru sudah sampai rumah. Suruh antar spray baru. Sudah kusiapkan sejak pagi. Terima kasih, Bibi Rina. Sudah larut malam. Kalian cepatlah tidur. Aku nggak akan mengganggu lagi. Semoga cepat dapat bayi laki-laki yang gemuk. Semuanya sudah beres. Ayo tidur. Bagaimana ini? Meski tampan dan rajin, tapi kami baru ketemu. Jangan takut. Aku nggak akan sembarangan menyentuhmu. Sebelum kamu terima aku, kita tidur di kamar terpisah dulu. Cepat istirahat. Selamat malam. Ternyata dia cuma ambil bantal. Aduh, Ririn, apa yang kamu pikirkan? Paman Indra, ada kesalahpahaman antara aku dan Ririn. Paman, di mana dia sekarang? Aku mau menemuinya dan menjelaskan sendiri. Ririn sudah cerita masalah antara kalian berdua. Dia nggak menyalahkanmu. Karena sekarang dia sudah jadi istri orang. Lebih baik kalian berdua nggak bertemu lagi. Paman Indra, aku sungguh ingin bertemu dengannya sekali saja. Aku mohon padamu. Kalau nggak bisa menjelaskan padanya, aku nggak akan pernah memaafkan diriku. Bukannya kamu menyukai Fenty? Kenapa tiba-tiba peduli pada Ririn? Kalau kakak nggak mau kamu menemukannya, kenapa kak keras kemisti? Khawatirkan wanita nggak berharga itu? Fenty, kamu datang tepat waktu. Aku masih ada urusan. Kalian ngobrol saja. Paman Indra, ini. Karaska, kakak sebenarnya nggak menyukaimu. Dia merayumu di tambang, cuma untuk menipumu, untuk mendapat perhatianmu. Bicara apa? Kalau enggak, kenapa tiba-tiba dia jadi dingin? Saat masa perbaikan diri hampir selesai, dia lebih pilih nikahi pria Khazar di desa ketimbang sama kamu. Bukankah ini udah cukup bukti? Nggak mungkin. Ririn menyukaiku. Dia mengejarku selama 3 tahun penuh. Nggak mungkin cuma sandiwara. Itu karena kamu nggak mengenalnya. Kakakku itu ahli dalam menipu orang. Karaska, cuma aku yang benar-benar menyukaimu. Kalau enggak, dulu aku nggak akan menanggung bahaya besar untuk menolongmu. Sudah, jangan bahas masa lalu lagi. Tapi kalau kakak kembali, aku harus pergi ke desa. Kak Raska, apa kamu tega aku nikah dengan pria desa kasar itu? Aku karkara biar kalian nak perlu ke desa. Fenty, kamu juga nggak perlu khawatir. Nggak akan ada yang pergi ke desa. Kamu mau apa? Kak Raska, orang yang kusukai itu kamu. Aku ingin bersamamu. Tapi begitu kakak kembali, perhatianmu akan teralihkan olehnya. Kak Raska, bisakah kamu jangan pedulikan dia lagi? Aku nggak pernah menyukaimu. Tolong jangan lakukan ini lagi ya. Gak mungkin. Kak Raska, kamu gak menyukaiku? Mana mungkin kamu gak menyukaiku? Jelas-jelas aku yang paling istimewa bagimu. Mana mungkin kamu gak menyukaiku? Fenty, semua yang kulakukan padamu cuma karena balas budi sudah menolong nyawaku. Nggak ada perasaan cinta di dalamnya. Kamu mungkin sudah salah paham. Fenty, aku nggak menyukaimu. Kamu gak menyukaiku? Tapi kamu selalu begitu baik padaku. Kamu bahkan kasih aku serum yang paling berharga. Sekarang kamu bilang gak menyukaiku? Lalu, siapa yang kamu suka? Ririn? Sudah jelas kan? Jangan lakukan hal seperti itu lagi. Aku nggak akan bersamamu. Aku pasti akan menemukan Ririn dan mendengar sendiri jawabannya. Pelek macam apa sebenarnya yang diberikan Ririn padanya? Dia sudah menikah dan tinggal di desa. Tapi Raska masih gelisah gak karuan begini.
Berika, Gak apa-apa, aku bisa. nggak bisa. Kerjaan berat dan kotor begini bukan untukmu. Kamu nggak perlu menimba air atau ke ladang. Tinggal diam saja di rumah. Penghasilanku sudah cukup untuk menafkahimu. Bagaimana bisa begitu? Karena sudah menikah denganmu. Aku harus belajar melakukan sesuatu. Aku nggak bisa jadi beban. Bagaimana kalau aku masak untukmu? Baik. Katanya gadis kota itu manja. Tapi dia malah ingin bantu. Maaf, ini pertama kalinya aku masak. Mungkin agak canggung. Sudah bagus kok. Warna, aroma, dan rasanya pas. Bayu, sudahlah. Jangan dimakan lagi. Semua ini gosong. Akan kubuatkan lagi. Masakan istriku semuanya enak. Kamu panggil aku apa? Kulihat semua orang panggil kamu istrinya Bayu. Tanpa berpikir, aku langsung mengatakannya. Tenang saja, aku nggak akan asal panggil lagi. Nggak apa-apa. Sejak hari pertama tiba di sini, aku memang sudah jadi istrimu. Kalau mau panggil, panggil saja. Sayang, Sayang, aku mendengarnya. kalau begitu, aku tambah 2 lauk lagi. Dia tinggi besar, tapi hatinya polos jujur. Dia tahu aku tak menikahinya dengan sukarela. Jadi, selalu perlakukan aku dengan hormat, seolah takut aku akan benci dia. Ini bentuk rasa hormat dan keistimewaan yang tak pernah kudapat dari Raska. Hari ini panas banget, Profesor Raska. Nggak apa-apa kan kalau aku masuk buat minum air? Rilin, kamu sembunyi di mana? Aku nggak bisa hidup tanpamu. Paraska, rumah Ririn sudah ketemu. Di mana dia? Paraska, ini alamatnya. Bu Ririn nikah dengan peternak. Peternakan itu bau dan kotor. Dia sangat menyukai kebersihan. Mana mungkin bisa tahan? Cepat siapkan mobil. Baik, Paraska. Berapa lama perjalanan kali ini? Paling lama 2 hari. Dia pasti menantikan kedatangan. Begitu aku sampai sana, dia pasti langsung ikut aku pergi. Ayo pergi. Rilin, Bayu, sudah pulang? Rilin, kan sudah kubilang jangan bekerja. Kenapa masih bekerja? Nggak apa-apa. Lagian, aku nggak ada kerjaan. Sekarang kamu sudah punya istri. Harus pakai baju yang bersih. Ya, koperku ada beberapa gaun. Ambilkan. Aku cuci sekalian. Jadi, ini pria yang disukainya selama 3 tahun itu? Seperti dugaanku, aku kegeran sendiri. Kelembutan dan kebaikannya berasal dari didikannya, bukan karena suka padaku. Ya juga, mana mungkin dia tertarik pada pria kasar dari desa sepertiku? Kok ambil bajunya lama sekali? Tadi waktu ambil baju, aku nggak sengaja menemukan ini. Ini pasti sangat berharga bagimu. Bukan barang yang berharga. Mungkin terbawa saat aku mengemasi barang. Kalian berdua. Aku nggak punya hubungan apapun dengannya. Tapi kudengar kamu mengejarnya selama 3 tahun? Kenapa? Kamu cemburu? Nggak kok. Benar-benar nggak cemburu. Aku akui. Aku memang sangat menyukaimu. Tapi aku rasa, aku harus lebih menghormatimu. Soal perasaan, aku nggak mau memaksakan. Kalau kamu mau pergi mencarinya, kamu boleh pergi kapan saja. Tapi, aku harap kamu nggak membohongiku. Baik. Aku janji di depan ibuku. Aku nggak akan pernah bohong padamu. Ini abu ibumu? Benar. Kalau begitu, kenapa kamu mau?
Dulu ayahku selingkuh. Dan bahkan membawa selingkuhannya pulang. Ibuku yang gak mau merendahkan diri, akhirnya bunuh diri. Dia bersumpah gak mau dikubur di keluarga Arsya. Shari, selama ini cuma disimpan di kota kecil ini. Sepertinya, Bibi juga wanita yang berkarakter kuat. Ibuku gak percaya pada cinta, tapi dia selalu berharap aku bisa menikah dengan pria yang baik. Dia benar-benar menyentuhku duluan. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga putrimu dengan baik. Aku akan bikin dia hidup bahagia. Nggak akan kubiarkan dia menderita lagi. Kak Bayu, ada apa sampai buru-buru begitu? Pinjamkan motornya. Aku harus ke kota. Kak Bayu, ini sudah sore. Ngapain pergi ke kota? Mau beliin gelang emas besar buat istriku. Gelang emas besar? Lihatlah, betapa sayangnya dia pada istrinya. Kapan kamu bisa belikan aku gelang emas besar begitu? Itu kan mahal. Kalau aku punya uang nanti, pasti kubelikan. Sayang, lihatlah. Mobil sedan ini harganya berapa ya? Cuma orang kaya yang bisa beli mobil begini. Biasanya cuma bisa dilihat di kota. Nggak nyangka bisa melihatnya di desa. Kalau aku punya sedan begini, aku pasti akan sangat gagah. Halo? Permisi. Anda kenal Ririn Arsya? Ririn? Bukankah itu istrinya Kak Bayu? Ada perlu apa cari dia? Belum tentu juga itu istrinya. Aku bosnya. Boleh tahu di mana dia tinggal? Ikuti jalan ini, terus lurus ke depan. Rumahnya yang paling megah di sisi kanan. Baik, terima kasih. Mencari Ririn? Nggak disangka sayuran di desa semurah ini. Bayu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Nanti malam akan kubuatkan pangsit untuknya. Dan tumis beberapa lauk kesukaannya. Dia pasti sangat senang. Ririn. Akhirnya aku menemukanmu. Raska? Ririn, aku sudah bikin kamu menderita. Menderita apa? Di sini, aku nggak perlu dihukum lari bawa batu. Nggak perlu dihukum berdiri di tengah hujan. Aku baik-baik saja. Ririn, maaf aku salah paham. Aku sudah selidiki semuanya. Semua ini salah Fanti. Dia sudah memfitnahmu. Itu sebabnya. Aku melakukan banyak kesalahan padamu. Jadi cuma Fanti yang salah? Kamu sendiri nggak salah. Ririn, aku tahu. Kamu masih marah. Asal kamu kembali bersamaku, aku akan kasih kerjaan paling mudah. Dan kamar asrama yang terbaik. Raska, sudah terlambat. Gak terlambat, Ririn. Aku sudah bicara pada Fanti. Budinya sudah aku balas. Aku gak akan berhubungan dengannya lagi. Gak akan lagi bikin kamu sedih. Kembalilah padaku, ya? Enggak. Aku sangat bahagia di sini. Aku sudah jadi istrinya. Pulang. Jangan ganggu kami lagi. Kamu dan dia belum nikah. Selama kamu mau pergi, serahkan sisanya padaku. Ririn, kalau kamu bersamanya, selamanya tinggal di desa. Ririn, maukah kamu bersamaku? Asal kamu mau ikut. Aku siap melamarmu. Jangan, tinggalkan aku ya. Itu dia. Dia pria yang dicintai Ririn selama 3 tahun. Benar, putri orang kaya harusnya memang berjodoh dengan pria kota. Bukan dengan orang desa kasar sepertiku. Mungkin nanti malam, dia akan ikut kembali bersama pria itu. Enggak, aku istrinya sekarang. Bayu baik sekali padaku. Pulang, jangan ganggu kami lagi. Di sini gak ada apa-apa. Mana mungkin kamu bisa hidup dengan baik? Aku janji padamu, gak akan lagi berhubungan dengan Fanti. Gak akan lagi bikin kamu sedih. Pulanglah bersamaku, ya? Bukankah aku yang paling kamu sukai? Kenapa kamu lebih memilih menikahi pria kasar dari desa yang penuh debu dibanding pergi bersamaku? Pikirkan baik-baik. Kalau bersamanya, kamu akan terkurung di desa seumur hidup. Aku dan Bayu sudah benar-benar jadi suami istri. Percayalah,
Aku akan segera kasih dia anak laki-laki gemuk sehat. Nggak mungkin. Kamu orang yang bersih. Mana mungkin tidur bareng pria desa. Yang kasar itu. Kamu bilang begitu cuma mau bikin aku marah kan? Kalau Pak Raska nggak percaya, malam ini boleh datang melihat sendiri. Dalam hal itu, kami sangat harmonis. Ririn, jangan pergi. Kembalilah. Itu nggak benar. Semuanya bohong. Nggak akan kubiarkan dia menyentuh. Raska, rasanya putus asa itu nggak enak kan? Cinta tulus kuberikan sepenuh hati. Kamu yang tak pantas menerimanya. Bayu, aku beli sayuran favoritmu. Akan segera aku masak. Nggak perlu. Ada apa? Dia datang mencarimu. Aku sudah melihatnya. Seperti yang pernah kubilang, kalau kamu mau pergi, kamu boleh pergi kapan saja. Aku nggak akan menghalangimu. Ini untukmu. Selama bersamamu, aku merasa sangat bahagia. Banyak gelang emasnya. Pasti mahal, kan? Nggak penting. Anggap saja kompensasiku. Kamu sedang berpamitan denganku ya? Bayu, aku Panayanji nggak akan menipu perasaanmu. Aku sudah nggak suka dia lagi. Aku sudah menolaknya. Sekarang aku istrimu. Jadi nggak mungkin lagi menaruh hati pada pria lain. Kamu sungguh-sungguh? Kamu begitu baik padaku. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu? Aku akan ambilkan air mandi untukmu. Tuangkan agak banyak. Kamu juga mandi. Malam ini kita. Baik. Kamu sudah benar-benar memikirkannya? Kenapa? Kamu nggak percaya kalau aku benar-benar menyukaimu? Atau kamu nggak percaya pada dirimu sendiri? Aku. Atau kamu merasa kurang pengalaman? Takut nggak bisa melakukannya? Hari ini kubuktikan padamu. Aku mampu atau enggak? Pelan sedikit. Ririn, benar-benar bersetubuh dengan pria kasar dari desa ini. Beraninya dia. Nggak mungkin. Dia mengejarku selama 3 tahun penuh. Mana mungkin? Dia nggak menyukaiku lagi secepat ini. Pasti dia sengaja balas dendam padaku. Aku nggak percaya. Aku bisa kalah dari pria desa itu. Aku pasti akan bawa dia kembali. Bangun, ayo makan. Semalam kamu tidur sampai larut, tapi masih sempat membantuku mandi. Kok kamu bisa bangun? Kalau kamu merasa belum cukup, habis makan kita bisa lanjut lagi. Hal semacam itu, sekalipun suka, gak bisa dilakukan berkali-kali sekaligus. Harus ada batasnya. Menurutku, nggak terlalu berlebihan juga. Makan pun gak bisa bikin kamu diam, ya? Ini untukmu. Ini uang buat bikin peternakan. Mulai sekarang, keuangan keluarga kamu yang pegang. Sebanyak ini, semua untukku? Ririn, peternakan cuma bisa didirikan di desa. Mulai sekarang, mungkin kamu akan menderita. Menderita apa? Kamu begitu baik padaku. Aku beruntung bisa menikah denganmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga uang ini baik-baik. Baik, aku ikut ya. Kata kamu. Orang bilang, pria sayang istri pasti kaya. Mulai sekarang, uang rumah tangga jadi milikmu. Ririn. Rasko? Ngapain kesini? Sudah aku bilang, jangan cari aku lagi. Ririn, aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku tahu, kamu tidur dengan pria lain, cuma untuk balas dendam padaku. Aku nggak peduli.
Asal kamu ikut denganku, aku rela lakukan apa saja. Bayu itu suamiku. Apa yang kami lakukan bukan urusanmu. Pergi, jangan ganggu kami lagi. Kamu nggak dengar? Istriku suruh kamu pergi. Jangan ganggu dia lagi. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Suami? Riren, kamu berani bicara begitu padaku? Kita jangan marahan lagi ya. Ayo ikut aku pergi. Aku bisa menikahimu. Aku bisa kasih kamu apa saja. Riren. Mau apa? Lepaskan, jangan sentuh aku. Kamu mau tidur sama pria lain? Aku juga bisa tidur sama kamu. Bukannya itu yang kamu mau? Jauhi istriku. Pergi. Istrimu? Dia bersamamu. Cuma untuk membuatku marah. Kamu cuma orang desa. Kamu pikir, kamu siapa? Kamu benar-benar mengira dia tertarik padamu? Di hatiku dia ratusan, bahkan ribuan kali. Lebih baik darimu. Kamu gak diterima, cepat pergi. Apa kamu sendiri sudah lupa? Bagaimana kamu merayuku dulu? Raska, aku memang pernah menyukaimu, tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang, aku cuma mencintai suamiku. Nggak mungkin. Kamu mengejarku selama 3 tahun penuh. Mustahil berubah secepat ini. Aku suka kamu 3 tahun penuh, tapi kamu juga menyakitiku 3 tahun. Bukankah begitu? Aku sudah lepas. Sudah jelas. Aku cuma suka suamiku. Aku ini ketua tim geologi. Apa kurangku dibanding dia? Di hati Bayu, cuma ada aku. Di hatiku, kamu kalah darinya dalam segala hal. Kau berani datang lagi. Jangan salahkan aku. Bawa masalah ini ke tempat kerjamu. Dengar itu? Cepat pergi dari sini. Nggak. Ririn, aku nggak mau pergi. Ririn, aku nggak. Pergi. Dengar baik-baik. Berani mengganggu istriku lagi, aku patahkan kakimu. Pergi. Baik, Ririn. Kamu lebih memilih bersama si miskin dari desa ini dibanding ikut denganku. Kamu pasti akan menyesal. Sayang, kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Raska itu mengutamakan kehormatan dan reputasi. Aku sudah bicara seperti itu. Harusnya dia nggak menemui kita lagi. Ririn, jangan khawatir. Aku akan berusaha keras untuk cari uang. Aku takkan biarkan orang meremehkanmu. Aku akan dukung kamu. Bayu, aku nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Yang ku tahu, aku cuma mau memberimu yang terbaik. Kamu pasti ketakutan tadi. Aku antar kamu ke kamar. Ayo. Jadi begini rasanya, dicintai dengan sepenuh hati. Kurasa, Raska benar. Kamu dulu, tinggal di kota. Tinggal di rumah bergaya bar. Makanan dan tempat tinggalmu lebih baik dari ini. Ririn, aku nggak bisa membiarkanmu menderita karena ikut aku. Kenapa? Kamu mau menjauh lagi dariku? Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah lama menjalankan usaha peternakan. Banyak pelanggan yang punya pabrik makanan. Sudah lama, aku ingin mencoba. Cuma nggak ada kesempatan. Masih sakit? Nggak lagi. Oh ya, tadi kamu bilang soal pabrik makanan. Aku jadi punya ide. Hanya saja, entah bisa dijalankan atau enggak. Bicarakan nanti saja. Kenapa? Aku sudah nggak tahan lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa aku nggak menyadarinya lebih awal? Riren, aku sudah salah paham padamu. Kak Raska, kenapa kamu minum begitu banyak? Demi wanita itu, apa sepadan? Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Kak Raska.
Kak Raska. Ririn, apa itu kamu? Akhirnya kamu kembali. Jangan tinggalkan aku ya. Baik, aku nggak akan lagi meninggalkanmu. Aku bantu kamu ke tempat tidur. Jangan tinggalkan aku ya. Fanti, kok bisa kamu? Kalau bukan aku, lalu siapa? Semalam, kamu mabuk berat. Aku bantu kamu ke tempat tidur. Lalu, kamu malah... Nggak mungkin. Semalam, jelas-jelas Ririn. Mana mungkin itu kamu? Ririn, kamu cuma mikirin Ririn. Kalau dia sudah menikah, pindah ke desa. Mana mungkin dia kembali? Apa aku benar-benar salah lihat? Lagi pula, dia sudah nggak menyukaimu lagi. Kenapa kamu masih terus mengingatnya? Karena di hatiku cuma ada dia. Tapi semalam, kamu begitu antusias menciumku. Bukankah kamu harus tanggung jawab padaku? Tapi semalam, kamu antusias menciumku. Harusnya kamu tanggung jawab. Aku mabuk, nggak sengaja. Aku sudah berikan seluruh tubuhku padamu. Cuma bilang, nggak sengaja. Kamu mau lepas tanggung jawab? Lalu, apa lagi yang kamu mau? Jelas-jelas kamu yang ambil kesempatan. Malah mau menyalahkanku. Leherku masih ada bekas peninggalanmu. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku lompat dari jendela sekarang, biar semua orang di Taman tahu yang kamu lakukan padaku semalam. Memperbesar masalah ini nggak ada untungnya. Lebih baik aku tenangkan dia dulu. Baik. Aku akan tanggung jawab padamu. Tapi mulai sekarang, kamu harus mematuhiku. Tanpa izinku, jangan lagi lakukan hal seperti ini. Selain itu, jangan sebarkan hubungan kita keluar. Baik, aku turuti semua kata-katamu. Aku sudah mendapatkan tubuhmu. Masa nggak bisa ngedapetin hatimu? Bagus. 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 Nggak disangka, di desa ini ada pabrik makanan sebesar ini. Bayu dan istrinya hebat. Pabrik ini begitu besar. Pasti butuh modal besar. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa rugi besar. Benar juga. Lebih baik tetap kelola peternakan. Istrinya yang dari kota ini, memang suka ngabisin duit. Cepat atau lambat, harta keluarga pasti habis. Para warga sekalian, pabrik makanan yang kami buka kali ini beda dari yang biasa kalian ketahui. Kami akan memproduksi berbagai jenis daging kalengan. Daging kalengan? Aku belum pernah dengar. Ya, apa itu bisa laku? Daging kalengan seperti ini sudah populer di luar negeri dan daerah pesisir. Aku mau padukan cita rasa khas kita ke daging kalengan seperti tauco dan pedas. Ini contoh produk buatan aku dan Bayu. Silakan coba. Aku belum pernah dengar tentang daging kaleng. Aku nggak berani memakannya. Benar. Gimana kalau malah sakit perut? Aku percaya sama Kak Bayu. Biar aku coba dulu. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Ayo, Sepat. Aku nggak minta uang. Kenapa ragu? Cepat. Bagaimana cara membuatnya? Ini lumayan enak. Kalau ini dijual keluar, pasti bakal laris banget. Hari ini aku di sini mengajak kalian semua bergabung dengan pabrik pengalengan kami. Baik di rumah nggak sibuk atau mau keluar cari kerja sambilan buat uang. Semua bisa ikut. Makanan kaleng seenak ini, aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku juga mau ikut. Pak Raska, kali saya, Cari tahu berita tentang Ririn. Ada perkembangan? aku mau lapor. Dia habiskan sebagian besar tabungannya buat dirikan pabrik makanan kaleng. Tapi banyak orang nggak yakin dengan itu. Baik, aku tahu. Kamu boleh pergi. Kalau terus begini,
Nggak butuh waktu lama. Dia akan habiskan semua tabungannya. Dan memohon untuk kembali padaku. Halo, Halo Ririn, aku Raska. kok kamu tahu nomor pabrikku? Sudah, aku tutup telepon. Tunggu. Harta sesan dari ayahmu sudah hampir habis kan? Kenapa harus susah payah begitu? Bukankah lebih baik jadi istri ketua tim yang terhormat di sisiku? Bukan urusanmu. Juga jangan menelponku lagi kalau nggak penting. Kamu dimanja sejak kecil. Pasti nggak cocok berbisnis. Nggak ada gunanya tetap betah. Kembalilah padaku. Aku mikirin kamu tiap hari. Ring the pukulanku juga. Kamu? Paraskah? Ada kecelakaan besar di tambang. Kalau sempat telepon istri orang, urus dirimu sendiri saja. Aku sama sekali nggak menganggap dia. Lihat, kamu sangat marah. Ayo, minum air dulu. Biar tenang. Orang kasar. Tetap saja orang kasar. Cuma bisa menang lewat omongan. Nanti kalau pabrikmu nggak bisa jalan, lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Ririn, kamu pasti akan segera menyesal. Kenapa dulu nggak memilihku? Raska, pimpinan mau ketemu. Ikut kami. Baik, Penanggung jawab kecelakaan tambang sudah diumumkan. Karena kamu buru-buru mengejar kemajuan. Nggak merencanakan skema penambangan yang tepat. Bikin terowongan tambang runtuh beruntun. Untungnya, nggak ada korban yang serius. Raska, kamu dipecat. apa? Pak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Biar aku jelaskan. Nggak perlu. Rantai bukti dan urutan kejadian sudah jelas. Sudah sangat jelas. Hilang. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Kak Raska, kamu nggak apa-apa? Aku sudah dengar semua yang terjadi. Lalu, kenapa masih menggangguku? Aku sudah nggak punya apa-apa. Jangan bicara begitu. Tambang ini kotor dan kerja berat. Nggak kerja di sana, ya sudah. Paling karyawan lain. Atau buka usaha sendiri. Bicara itu gampang. Berbisnis nggak semudah itu. Aku nggak sepertimu. Tumbuh di keluarga pengusaha. Kecuali ada yang mau bantu aku. Aku bawa kamu ketemu ayah. Biar dia ajari bisnis. Perkenalkan semua koneksi. Sama jalur bisnisnya. Benarkah? Kamu sangat hebat. Melakukan apapun akan berhasil. Ayah paling menyayangiku. Pasti akan mengabulkan permintaanku. Terima kasih, Fanti. Terima kasih untuk apa? Sudah. Seharusnya aku bantu kamu, kan? Percayalah pada kemampuanku. Aku pasti akan segera bangkit. 5 unit? Baik. Nggak mampu. Tapi sok mampu. Sudah tanda tangan kontrak. Punya uang buat bayar? Ririn, aku tahu kamu jaga harga diri. Nggak perlu demi gengsi. Sampai member begitu. Aku harap kamu tahu diri. Ikutlah kami pulang. Aku jamin akan mencarikanmu. Pekerjaan yang paling bagus. Keluarga Arsya. Bukan tempat yang bisa dia datangi sesuka hati. Boleh saja menerimanya kembali. Tapi dia harus bersujud 3 kali. Siapa yang mau kembali ke keluarga Arsya? Sayang, tunggu di sini. Aku kembali untuk ambil uang. Bos, aku nggak bercanda. 5 unit. Dibayar tunai. Langsung tanda tangan saya. Bukannya aku nggak percaya. Karena dia bilang mau bayar tunai. Tunggu saja suamimu bawa uangnya. Masih sempat tanda tangan, benar. Aku juga ingin tahu. Apa kamu beneran bisa sediakan uang sebanyak itu? Bos, uang yang kamu minta ada di sini. Sok banget. Bos, cepat buka dan lihat. Aku nggak percaya dia bisa bawa uang sebanyak itu. Benar-benar ada uang sebanyak ini. Mana mungkin? Bos, periksa baik-baik. Jangan sampai ada yang bilang, ini uang palsu. Nggak salah lagi. Silakan ikut aku untuk tanda tangan kontrak. Bukannya bisnisnya nggak bagus, kok bisa dapat uang sebanyak ini?
Sistem dan model manajemen pabrik sudah kusempurnakan. Efisiensi produksi naik 2 kali lipat, meningkat 2 kali lipat. Pesanan batch berikutnya bisa dikirim 3 hari lagi. Sayang, kamu benar-benar hebat. Istriku yang hebat, bisa kepikiran ekspor impor. Kamu bisa komunikasi dengan orang asing. Omzet kita melonjak drastis. Juga berkat dukunganmu, aku bisa kerahkan semua kemampuan. Ekspor kita sudah lewat keluar Asia dan nomor 1 di provinsi. Sekarang banyak perusahaan ingin kerjasama dengan kita. Indra pasti nggak akan pernah menyangka kalau yang mengalahkannya justru aku, anak yang dibuang keluarga Arsya. Dulu dia tinggalkan ibuku. Sekarang aku rebut bisnisnya. Balas dendam yang memuaskan. Oh ya, aku sudah temukan koki terbaik untuk sempurnakan resep kita. Rencana buka beberapa toko di kota. Siang bolong begini, kenapa tutup tirai? Buka toko itu bisa dapat untung berapa? Kamu nggak ngerti? Sekarang ada sistem yang namanya waralaba. Toko yang kubuka nanti pasti laris. Pasti ada yang mau bayar untuk belajar operasi dan resep kita. Baik, aku ikut apa kata istri. Ini masih jam kerja. Sayang, kamu selalu sibuk kerja. Pernikahan pun gak diadakan untukku. Aku meridu kamu. Pernikahan gak perlu buru-buru. Kita lagi di kantor. Gak apa-apa, bukankah tirainya sudah ditutup? Silakan lihat, apa ruang ini cocok dengan kalian? Lokasinya cukup bagus. Luasnya juga cukup besar. Bos, soal harga? Bisakah dikurangi lagi? Yang kuberikan ke kalian sudah harga termurah. Bos, Wah, ini kakakku dari desa. Nggak ikut suamimu yang kasar untuk bertani dengan baik. Untuk apa kesini? Jangan-jangan kamu juga mau beli toko ini? bos, harga yang kamu sebutkan tadi. Kakak, lama nggak balik ke kota. Mungkin lupa harga tanah sama biaya hidup di sini. Minimal puluhan juta. Punya uang? Kamu adik tirinya Ririn? Ya, memangnya kenapa? Toko ini sudah kami incar duluan. Ajak kakakku cepat pulang ke desa untuk bertani. Bos, toko ini kami dulu yang lihat. Kami beli. Kamu cuma petani dari desa. Dari mana punya uang buat beli toko? Jangan-jangan pakai harta sesan Ririn. Benar-benar pria dewasa yang gak tahu malu. Waktu itu, kamu belum cukup dipukulin. Ya? Kalian tenang saja. Asal bisa bayar uang muka. Langsung dijual. Baik, beri aku 5 toko seperti ini. Langsung tanda tangan kontrak. Apa? 5 unit. Baik. Nggak mampu, tapi sok mampu. Sudah tanda tangan kontrak, punya uang buat bayar? Ririn, aku tahu. Kamu sangat menjaga harga diri. Nggak perlu demi sedikit gengsi, jadi membual begitu. Aku harap kamu tahu diri. Ikutlah kami pulang. Aku jamin keharikanmu. Pekerjaan terbaik. Keluarga Arsya, bukan tempat yang bisa didatangi sesuka hati. Boleh terima kembali. Tapi dia harus bersujud 3 kali. Siapa yang mau kembali ke keluarga Arsya? Sayang, tunggu di sini. Aku kembali untuk ambil uang. Bos, serius. 5 unit, bayar tunai. Langsung tanda tangan. Bukan nggak percaya. Karena Anda mau bayar tunai. Tunggu suami bawa uang. Masih sempat tanda tangan. Benar. Aku juga ingin tahu. Apa kamu benaran bisa sediakan uang sebanyak itu? Bos, uang yang kamu minta ada di sini. Shock banget. Bos, cepat buka dan lihat. Aku nggak percaya dia bisa bawa uang sebanyak itu. Benar ada uang sebanyak ini? Mana mungkin? Bos, periksa baik-baik. Jangan sampai nanti ada yang bilang, ini uang palsu. Gak salah lagi. Silakan ikut aku untuk tanda tangan kontrak. Bukannya bisnisnya nggak bagus, kok bisa dapat uang sebanyak ini? Aku tahu. Dia pasti pinjam uang dari suatu tempat. Uang sebanyak ini
Aku mau lihat gimana dia melunasinya nanti. Kok kalian masih di sini? Toko ini sudah kami beli, nggak menerima kalian. Keluar. Kamu, Pergi. Tapi jangan terlalu sombong. Cuma beli beberapa toko. Belum tentu bisa jual barang. Jangan sampai ceroboh hingga rugi besar. benar. Kami sudah mulai ekspor-impor. Jempachi ni kuma toko kelontong. Minggu depan ada pertemuan bisnis terbaru. Dengan sumber daya dan koneksi kami pasti bisa menjalin kerjasama dengan grup FEMA. Raksasa ekspor-impor terbaru. Grup FEMA. Sayang, bukannya grup FEMA itu perusahaan kita? Apa kita terima undangan untuk pertemuan bisnis itu? Harusnya ada. Urusan sepele perusahaan. Sudah kuserahkan pada Suta. Nanti aku tanyakan padanya. Ririn, kamu juga lihat sendiri. Perusahaanku dan Fenty potensinya nggak terbatas. Mengingat persahabatan kita di masa lalu, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu nggak bisa bertahan, temui kami. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, seumur hidupku, aku nggak akan mencarimu. Lihat, dia orang tak tahu terima kasih. Ngapain peduli dia? Biarkan dia urus dirinya sendiri. Ayo kita pergi. Hari ini sial banget. Keluar rumah, ketemu dua orang menyebalkan. Sayang, ayo makan di luar buang sial. Baik, Ayo pergi. toko-toko itu akan segera direnovasi. Lihatlah, bagaimana dengan beberapa opsi ini? Yang ini bagus. Counternya melingkar, bisa tampilkan produk lengkap, mudahkan pelanggan pilih. Baik, pilih itu. Kak Payu, Kak Ririn, undangan temu bisnis yang kalian minta. Sudah ketemu. Panitia bahkan menelepon beberapa kali. Takut kalian nggak datang. Cuma undang aku dan Bayu. Kok sebanyak ini? 2 dikirim Pak Raska. Aku tahu. Lanjutkan saja. Baik. Raska ini pasti lagi-lagi punya niat nggak baik. Apapun niatnya, kita sudah diundang panitia. Tentu saja harus datang. Omang, aku juga ingin lihat rencana Vanti. Untuk dapatkan kerja sama dengan grup FEMA. Aku baru sadar kamu licik. Kalau aku nggak punya banyak akal licik, mana mungkin aku bisa menaklukkanmu. Kedepannya, urusan bisnis, mohon bantuan dan bimbingannya. Pasti. Ini acara temu bisnis, bukan pasar grosir pertanian. Kalau mau beli barang, kalian salah tempat. Enggak, kami diundang ke sini. Undangan kalian? Cuma pedagang kecil yang beli beberapa toko dengan pinjaman. Apa hak kalian datang ke tempat seperti ini? Satpam, usir mereka. Aku yang mengundang mereka. Lirin benar-benar datang. Kurasa dia mendengarkan kata-kataku. Dan benar-benar menyesal. Kak Raska, aku tahu kamu baik. Tapi nggak perlu baik pada orang yang nggak tahu terima kasih. Dulu di tambang, kamu jaga dia 3 tahun penuh. Dia pergi tanpa pamit. Jangan ungkit masa lalu. Lirin, aku memintamu datang ke sini. Untuk membuatmu melihat kenyataan. Kalau begitu, aku ingin dengar kenyataan apa itu. Lebih dari separuh pengusaha. Yang hadir hari ini adalah mitra kerjaku. Aku pernah bilang, bisa kasih kamu kesempatan untuk kerja di perusahaan kami. Tinggalkan pria desa yang kasar itu. Terus bersamanya, bikin kamu banyak utang. Dan hidupmu makin sulit. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu sampai bisa yakin hidupku bakal sulit? Benar-benar gak masuk akal. Kurasa yang gak masuk akal itu kamu. Kalau aku nggak salah ingat, kamu dan wanita di sebelahmu itu sudah bertunangan kan? Kenapa? Sudah punya tunangan? Masih melirik wanita lain? Semua orang kota juga nggak tahu malu. Fanti, bukan itu maksudku. Jangan dengarkan hasutannya. Aku cuma merasa kamu dan Ririn itu satu keluarga. Hubungan ini nggak perlu jadi tegang begini. Satu keluarga? Aku dan Fanti sama sekali nggak punya hubungan darah. Dia cuma anak angkat ayahku. Selain itu, sejak aku menikah dan pindah ke desa, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Arsya. Hari ini, aku datang cuma lihat. Apa ada mitra kerja yang cocok?
Toko makanan rebusmu butuh mitra kerja apa? Di temu bisnis ini, cuma produkmu yang gak sesuai. Baunya saja menyebar kemana-mana. Anjing pun gak sudi memakannya. Kamu ngapain? Ngapain? Tentu saja membersihkan sampah yang kalian buat. Kamu Kok sampai memukul orang? Itu anak keluarga Arsya, katanya, nikah sama orang desa. Entah kenapa dia kembali. Katanya, Ririn dulu menyukai tunangannya Fanti. Jangan-jangan dia balik untuk rebut pria itu? Berani kau pukul aku di depan umum? Aku memang sengaja memukulmu. Dengarkan, kemampuanku mungkin gak banyak, tapi tenagaku banyak. Kalau mau menyakiti istriku di depanku, harus lewati aku dulu. Dasar pasangan kampungan. Sungguh nggak tahu aturan. Penjaga. Usir mereka keluar. Penjaga. Apa yang terjadi? Fanti, Ayah, dia memukulku. anak perempuan yang menikah sudah dianggap hilang. Ngapain kamu kembali? Hidup bertani sulit. Dia menyesal menikah. Lalu pulang bersaing dengan adik. Urusannya apa dengan kalian? Masih bantah? Hari ini, aku akan kasih kamu pelajaran. Siapa kamu? Malah mempersulit ayah mertua, sampai nggak kenal menantu sendiri. Tapi wah, Ririn nikah, keluarga Arsya nggak ada yang hadir. Anak kandung sendiri nggak disayang, malah menyayangi anak orang lain. Kurasa kamu ini ada masalah di sini. Kurang ajar. Anak muda kampungan sepertimu, nggak tahu aturan. Beraninya bicara sinis. Di depanku, Fanti kubesarkan sejak kecil. Dia anakku. Baik, keduanya anakmu. Tapi tanpa cari tahu dulu, langsung bela Fanti sebagai suami Ririn. Tentu saja, aku harus membelanya. Dia benar-benar jantan. Aku harap kelak suamiku juga bisa membela aku seperti itu. Cuma pria kasar dari desa. Sejantan apapun juga percuma. Keluarga Arsya nggak akan pernah menganggapnya. Berani juga kamu membela istrimu seperti itu. Nyalimu besar sekali, anak muda. Tapi hari ini, aku nggak mau repot-repot dengan kalian. Tempat ini bukan untuk orang seperti kalian. Cepat pergi. Ayah, masalah ini nggak bisa dibiarkan. Ayah harus membelaku. Sudahlah. Sebentar lagi ada tokoh penting yang akan menghadiri pertemuan ini. Jangan sampai masalah sepele ini memengaruhi kerja sama kita dengan grup Fema. Nggak usah menunggu. Akulah tokoh penting yang kalian bicarakan. Ririn, otakmu sudah rusak ya? Pinjam uang buat beli toko rongsokan aja. Sudah anggap diri orang besar. Benar. Menikah dengan orang desa. Hidup susah. Dia punya gangguan mental. Dia kerja di tambang 3 tahun. Aku yang paling tahu. Dia sama sekali bukan orang penting. Ririn, kamu itu anakku. Aku tahu betul kelakuanmu. Kamu pikir bisa seenaknya di sini? Pergi. Baik, aku bisa pergi. Tapi setelah aku pergi, kalian jangan menyesal. Bu Ririn, Pak Ayu, aku masih nunggu di luar buat sambut kalian. Kau malah masuk sendiri. Pak Felix, panggil mereka apa? Bu Ririn, Pak Bayu. Jangan-jangan mereka benar-benar orang penting? Pak Felix, nggak usah repot. Ada yang nggak terima kami di sini. Bahkan mau mengusir kami. Kerja sama selanjutnya, kita bicarakan lain kali. Jangan Pak Bayu, pasti ada salah paham. Siapa? Yang menyinggung tamu terhormat yang kuundang? Pak Felix, apa kamu lagi kacau? Dia anak buangan keluarga Arsya, nikah sama orang desa. Cuma ngaku-ngaku jadi orang penting. Kok kamu pek ya? Kurang ajar. Indra, inikah anak yang kamu didik? Fanti, jangan kurang ajar. Ririn dan menantuku dari desa ini jelas bukan orang penting. Kamu salah orang. Aku telepon belasan kali baru mau datang. Mana mungkin aku keliru? Aku sendiri yang antar undangannya. Kalian yang nggak tahu orang penting? Pak Felix sendiri yang antar undangan? Gak mungkin. Mereka jelas masuk dengan undangan dariku. Kamu merasa penting? Undanganmu sudah kubuang. Apa? Jangan-jangan kalian benar-benar... Kalau begitu, aku perkenalkan diriku kembali. Aku Ririn Arsya. Putri keluarga Arsya yang dibuang. Wanita desa yang gak dianggap. Tapi, di saat yang sama, aku juga orang penting yang kalian bicarakan.
Ini kartu namaku. Ternyata dia benar-benar orang penting itu. Keluarga Arsha kali ini kena batunya. Mana mungkin? Kamu baru nikah, pindah ke desa. Mana mungkin jadi raksasa ekspor-impor? Nggak masuk akal. Kalau begitu, kata-katamu kukembalikan. Aku datang hari ini untuk membuatmu lihat kenyataan. Raska, di matamu, aku mungkin cuma putri keluarga Arsha yang dibenci, ahli geologi rendahan. Tapi, jangan lupa, aku 10 tahun tinggal di luar negeri. Ya? Bagaimana bisa aku lupa hal ini? Ternyata kamu sudah siapkan jalanmu sendiri. Kalau bukan karena siksaanmu, aku nggak dapat semua ini hari ini. Kau dipikir-pikir, aku malah harus berterima kasih padamu. Ririn, semua salahku. Aku nggak seharusnya percaya, Fanti. Dan menyakitimu. Maafkan aku. Aku yang ninggalin kamu. Apa sekarang ucapanmu itu masih ada artinya? Belum terlambat. Maafkan aku. Kembalilah. Aku turuti semua katamu. Raska, aku tunanganmu. Aku nggak punya sedikit pun perasaan padamu. Aku bertunangan denganmu. Cuma untuk mengambil alih bisnis keluarga Arsha. Suatu hari nanti, saat Ririn kembali. Ririn, semua yang kulakukan ini adalah demi dirimu. Dasar brengsek, nggak tahu terima kasih. Aku benar-benar salah menilaimu. Ririn, aku masih menyukaimu. Jangan tinggalkan aku ya. Aku sudah punya suami. Ririn, aku tahu kamu punya suami. Tapi, kamu bisa cerai. Kariermu sekarang sangat sukses. Dia sama sekali nggak pantas untukmu. Kok bisa ada orang yang begitu nggak tahu malu? Sama sekali nggak punya malu. Kalau 3 tahun lalu, kamu terang-terangan menerima cintaku, mungkin keadaannya nggak akan seperti ini. Tapi, kamu ngapain aja 3 tahun ini? Raska, semua ini gara-gara ulahmu sendiri. Pak Felix, aku nggak mau lihat orang ini. Usir dia. Penjaga. Beri aku kesempatan. Si brengsek itu pantas menerimanya. Beri aku kesempatan. Ririn, maafkan aku. Beri aku kesempatan. Bu Ririn, si brengsek itu sudah diusir. Kerja sama selanjutnya gimana? Yakin semua orang brengsek sudah diusir? Bukannya di sini masih ada satu keluarga? Apa salah kami? Ririn, jangan keterlaluan. Kamu juga mau mengusir kami. Meski kamu tamu istimewa, kamu nggak punya hak itu kan? Aku nggak bilang akan mengusir kalian. Tapi, aku punya bukti keluarga Arsha langgar aturan bertahun-tahun. Berbisnis langgar aturan. Bersaing dengan cara nggak sehat. Adiring, jangan terseret. Batalkan kerjasama dengan keluarga Arsha. Semua kerugian akan aku tanggung. Aku mau batalkan kerjasama dengan keluarga Arsha. Aku juga bersedia. Jangan dengarkan dia. Grup Arsha beroperasi secara legal. Mana mungkin ada masalah? Ririn, kamu menghasut orang dan sebarkan rumor. Justru kamu yang bersaing nggak sehat. Semua bukti sudah kuserahkan ke Departemen Perindustrian. Benar atau enggaknya, aku yakin akan segera ada kesimpulan. Ririn, bagaimanapun aku ayah kandungmu. Jangan kelewatan. Harta sesanmu juga dari aku. 200 juta. 200 juta. Pena, kita satu keluarga, harus rukun dan damai. Jangan sampai ditertawakan orang. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Sekarang, Ririn, satu kartu keluarga denganku. Vanti, cepat kemari dan minta maaf pada kakakmu. Kakak, barusan aku salah. Aku minta maaf padamu. Kumohon maafkan kami. Barusan, kamu sangat berani waktu pecahkan piring. Begini saja, ambil makanan di lantai, makan semua. Baru ku maafkan. Jangan keterlaluan. Vanti. Demi bisnis keluarga kita. Tahan sedikit. Ayah, aku. Gara-gara kamu, cepat makan. Sudah selesai ku makan. Apa itu cukup? Lumayan. Aku memaafkanmu. Lalu buktinya? Maaf ya, aku lupa kasih tahu kalian. Semua urusan keluarga kami diputuskan istriku. Aku maafin kalian percuma. Tanya dia. Beraninya mempermainkanku. Terus kenapa?
Makanan rebus ini buatan istriku. Aku saja sayang memakannya. Ini hadiah untukmu. Sudah Bayu, cukup. Keluarga kalian beroperasi ilegal. Melanggar aturan industri. Nggak bisa ditoleransi. Semua yang batalkan pesanan pada keluarga Arsya, antre untuk tanda tangan kontrak denganku. Pak Felix, antar mereka pergi. Ayo pergi. Ririn, tunggu saja nanti. Bagaimana? Merasa seperti sudah berhasil balas dendam? Dengan kontrak ini, keluarga Arsya ke depannya nggak akan bisa lagi bikin masalah. Ririn, kamu bikin aku kehilangan semua. Karena aku nggak bisa memilikimu. Kita pergi saja ke neraka sama-sama. Bawa. Pasien mengalami kecelakaan mobil. Luka yang diderita sangat serius. Kemungkinan besar akan lumpuh dari leher ke bawah. Harus segera dioperasi. Tapi biaya operasinya sangat mahal. Lihatlah. Fanti, kamu pasti nggak tega melihatku lumpuh, kan? Kamu pasti cari cara untuk menolongku. Laska, kamu benar-benar mengira aku ini bodoh. Aku tulus mencintaimu. Tapi kamu memanfaatkanku. Menganggapku seperti alat sekali pakai. Dasar laki-laki brengsek. Habiskan sisa hidupmu di kursi roda. Fanti, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Fanti. Untungnya cuma kaget sedikit. Nggak ada yang serius. Kalau enggak, aku pasti nggak akan mengampuninya. Ririn, kamu gak apa-apa. Raska si brengsek itu bisa berbuat sejauh itu. Aku tak akan mengampuninya. Beno, ayahmu sudah tahu. Khawatir setengah mati. Kakak, aku khawatir padamu. Aku sudah putus dengan si brengsek itu. Aku gak akan bersaing lagi denganmu. Akan kuberikan apapun yang kamu mau. Kalian nggak perlu bersikap munafik begitu. Di bibir bilang begitu. Tapi sebenarnya berharap aku mati tertabrak mobil, kan? Mana mungkin begitu? Ririn, kami benar-benar peduli padamu. Jangan terus bersitegang dengan keluarga. Cepat tarik kembali dokumen-dokumen yang kamu serahkan ke Departemen Industri. Bisnis keluarga Arsya dulu didirikan bersama ibumu. Gak bisa dibiarkan hancur begitu saja. Maaf, beberapa hari lalu ibuku datang lewat mimpi. Katanya dia nggak akan memaafkanmu, Hanke. Ririn, aku ayahmu. Jangan kejam begitu. Keluarga Arsya terlibat bisnis ilegal. Ayo ikut kami. Pak, Anda salah paham. Buktinya jelas. Jangan cari alasan. Bawa dia. Ririn, Ayah? Ririn. Sayang, terima kasih sudah membelaku hari ini. Ririn, ayo ikut aku ke gunung sebentar. Ngapain ke gunung? Nanti kamu tahu sendiri. Lingkungan di sini bagus. Kenapa bawa aku ke sini? Sudah kuperiksa. Tempat ini feng shui-nya bagus. Cocok untuk abu ibumu. Dari sini, bisa lihat rumah kita langsung. Ibumu bisa lihatmu tiap hari. Lihat hidupmu bahagia atau enggak? Bayu, terima kasih. Kamu kan istriku. Ini memang sudah kewajibanku. Ibu, sesuai keinginanmu. Sekarang, aku sudah temukan orang yang mencintaiku. Juga punya keluarga sendiri. Mulai sekarang, beristirahatlah dengan tenang di sini. Waktu menikah dulu, gak ada pesta pernikahan yang layak untukmu. Tapi kondisi kita sudah lebih baik. Aku akan mengadakan pesta besar 10 hari penuh. 10 hari? Bukankah berlebihan? Nggak juga. Aku malah mau semua warga desa tahu. Aku menikahi istri yang baik. Baiklah, terserah.